TJ Man of Year. What is that, bro? What's up, bro? What the fuck? Dobol. Fuad dobol, si Paki dobol. Semua dobol. Hey, Ba'alawi Yahudi Askenazi. Tes DNA dong. Kalian DNA kalian Yahudi. Tes DNA-nya belum, Gus. Kok udah keluar duluan? Emang tes DNA bisa dengan mata gini? Kalau bisa, gua juga bisa. Keturunan robot. Aduh, Fuad. Buktikan dong. Keturunan Wali Songo ente. Buktikan. Wali Songo dari mana? Orang songong gitu. Ba'alawi rungkat. Oe ae o. Ba'alawi rungkat. Hanyalah mimpi. Ba'alawi rungkat. Halusinasi. Wey. Yo, kalian semuanya dimanapun kalian berada, jangan ikuti pepatah apa yang dikatakan oleh si botak, semua pitak. Wey, tidak benar itu, saudara. Sadar. Kita dilahirkan bukan sebagai pembenci. Kita dilahirkan untuk saling mencintai. Masalah nasab palsu ini itu segala macam. Buktikan, saudara. Oh, sudah terbukti. Apalagi? Kalian mengajarkan TIJ bagaimana cara caci maki. Awalnya saya tidak pernah caci maki siapapun. Tetapi melihat kalian, tingkah kalian suka mengajarkan orang caci maki. Akhirnya saya terkontaminasi, saudara. Nggak perlu membenci Ba'alawi. Nggak perlu membenci juga gerombolan si Fuad. Yang penting happy. Ya. Kita mau memalsukan orang lain, mau mengaslikan diri kita. Sungguh mulia, tapi bohong. Dia palsu. Kepalsuan. Nih asli, mana bukti? Di dalam mimpi. Bukti kok dalam mimpi, saudara. Ngomong dobol. Tak karena pemula, Fuad. Aneh, di mulut mereka berkata, kita sesama Islam dilarang perang. Tapi ulama Aceh dibantai, menantinya kemana? Senang sekali hati saya, Ba'alawi. Kecintaan saya tidak jadi rungkat. Weh, Buya Kurtubi, jangan lagi bawa-bawa bom nuklir. Tenang, TIJ lebih dahsyat daripada bom nuklir itu sendiri, Kiai. Buya, ada TIJ. Ada TIJ sekarang. Cocot bayi dobol. Ya, bayi Fuad yang dobol. Betul sekali, bot. Ini trik agar channel YouTube TIJ yang lama bisa balik, saudara. Bukan. Channel TIJ dirungkatkan sendiri walaupun ada strike daripada Ba'alawi. Itu menunjukkan kecintaan sejati. Walaupun channel TIJ dirungkatkan, TIJ tetap cinta Ba'alawi. Insya Allah sebulan lagi channel TIJ bangkit lagi. Bukan si Asep, bukan si Kocep yang take down channel TIJ, dan itu nggak ngaruh. Kalian masih ingat? Saya postingkan saya kena strike 3. Itu ada waktu 1 minggu. Sebelum saya 1 minggu channel saya udah hilang. Kenapa hilang? Saya sembunyikan. Sebulan lagi muncul lagi. Insya Allah ta'ala, doain ya. Doakan, saudara. Wawahi.
Gagal karena nggak bisa dompleng TIJ. Betul sekali, Ba'alawi rungkat, sayang hanya mimpi. Ba'alawi rungkat, halusinasi ketika tesis menjadi testis, saudara. Kacau jadinya, si botak bejat, besar nafsunya. Biar terlihat hebat, tetapi goblok. Hey, ini anak buah si Fuad kok love tayasu, teleasu. Jangan, saudara. Jangan munculkan ketololanmu. TIJ memang mantap calon presiden Aceh. No, saudara. Presiden Aceh juga presiden Indonesia, saudara. Kecuali Aceh berhasil merdeka, saudara. Baru TIJ jadi presidennya. Tapi masih mimpi. Yuk buat. Semua rungkat mereka kan. Coba lihat si Fuad. Ketika TIJ muncul, rungkat, terdiam, tanpa suara. Gimana lagu Jamrud itu ya? Ada yang bisa tuliskan teksnya di sini, diam, membisu itu? Lupa gua liriknya. Cari muka ke Ba'alawi pelin-pelan. Bukan pelin-pelan, gua nyusup ke komplotan si Fuad. Iya, ada buktinya. Ada buktinya, Bib. Tenang aja. Biar TIJ yang masuk ke komplotan mereka, Bib. Ada buktinya. Nanti suatu saat saya akan paparkan di sini ya. Ada buktinya. TIJ yang hajar mereka, Bib. Santuy aja. Kagak usah diopen itu. Chat tanggal berapa, perjanjian tanggal berapa, saya yang akan rungkatkan mereka. Oh. Iya, karma ulah sendiri karena kebahalulan, saudara. Tiga 30 hari kita di sini tanpa suara. Suaraku hancur. Dan aku resah harus menunggu lama. Kapan rungkatnya? Apalagi ini, salam dari Lampung, salam saudaraku Lampung semuanya. Dan ini logika nih, kalau TIJ tiba-tiba balik mendukung Ba'alawi untuk mencari subscriber, untuk mencari viewer, sungguh itu adalah analisa yang sangat bahlul. Kesana nyerang, kesini nyerang. Apa untungnya? Rugi kita sebagai YouTuber. Jilat sana sini, jilat sana sini. Biar banyak penghuni di channel kita, saudara. Yani nganu. Ya, kau pikir itu baik-baik. YouTuber kalau mau jadi besar, jilat sana, jilat sini, biar banyak pendukung. Tapi gua serang sana, serang sini. Buat apa pendukung banyak, tapi otak kagak ada. 7 juta umat diam saja ketika nasab orang yang dibelanya diobok-obok oleh orang lain. Nggak bisa membantah, saudara. Fuad, cucu Nabi. Ya. Apalagi nih? Niat hati mau cek ombak. Yang datang malah tsunami dari Aceh. Betul ya ikhwan. Nyolek-nyolek ekor, nyolek-nyolek ekor. Pas dibalikan muka,
kabur terbirit-birit, saudara. Bentar, ini adalah karomah para habaib, yang dimana dulu seorang TIJ suka ngerosting Habib, akan tetapi sekarang berbalik arah. Apakah masih ada yang ragu sama karomah habaib saya? Saya orang yang ragu bahwa ini karomah. Ini bukan bagian daripada karomah. Bukan. Saya orang yang paling meragukan bahwa ini adalah karomah habaib. Karena memang sudah dari awal saya memantau mereka, dan saya laporannya kepada habaib, saudara. Saya sengaja ngasih pelajaran mereka dulu. Orang-orang begundal, oknum habaib ini sengaja saya kasih pelajaran dulu buat mereka. Bisa bantah lu tuh tesis Kiai Mat? Nggak bisa, saudara. Bingung, saudara. Mana-mana nyari pembelaan, saudara. Gua serang, walaupun udah gua laporin, Bib, tunggu dulu, biar TJ mainkan. Sempat juga curiga, ini TJ beneran nyerang Habib nggak? Saking peran gua, gua sangat mendalami peran gitu, sebagai orang yang roasting habaib. Ada saksinya bahwa saya sebagai penyusup. Betul kata si Fuad, tapi kasihan. Ketololan mereka ketahuannya setelah gua menyusup, berhasil menyusup, saudara. Sekali lagi bukan karomah ya ikhwan nih ya. Tetapi kita harus jaga persaudaraan dengan siapapun. Kita diundang walimah, kita diundang acara syukuran apapun, harus datang walaupun yang undangnya Habib. Itu udah nggak bener tuh. Saya kalau ada Habib bikin acara diundang, saya nggak akan datang. Siapa yang undang lu, Fuad? Ngarep. Dulu cium-cium tangan Habib. Sekarang seolah-olah sadar, padahal bukan. Persaingan, saudara. Persaingan. Begitu ada tesis, dikira dia kapal pesiar, padahal perahu bocor. Pas dinaikin, cat bocor, datang TJ nyumbat pakai jari. Gini TJ sumbat. Naik. Wow, mantap sekali TIJ, sang penolong kita berada di barisan paling depan membela pribumi katanya. TIJ adalah pejuang merah putih. TIJ adalah orang yang cinta terhadap negara. Tanpa kalian, tanpa bela kalian, gue udah cinta terhadap negeri ini, saudara. Tiba-tiba ketahuan TIJ penyusup, gua cabutin lah ini jari gua, bocor lagi. Saking bingung bocornya, si Fuad minta perlindungan sama Kiai Imat biar nggak tenggelam. Gimana nih Kiai, TIJ gini? Tenang, kata Kiai Imat. Tenang, cucu Wali Songo. Ada Imat nih yang bisa selesaikan ini. Dijewer katanya. TIJ bukan anak buah siapapun, bukan anak buah Habib, bukan anak buah Kiai Imat. TIJ orang yang merdeka, berdiri sendiri, mencari kebenaran. Gitu. Dijewer sama Kiai Imat. Emang sanggup tangan dia? Gosong nanti, saudara. Hati-hati. Kesengat. Bentar, orang lain bisa TIJ bohongin. TIJ hanya meluruskan kebenaran, melawan kesombongan. Betul sekali. Ya, nggak mau TIJ bohongin siapapun. Abang salah di situ. Emang Imat siapa? Munib? Mau jadi mantu juga? Ya, emang Imat siapa bisa jewer TIJ? Bos gua, majikan gua. Halo, bukan siapa-siapa bagi saya, saudara. Tidak bisa menjewer saya. Saya adalah bangsa yang merdeka. Leluhur saya tidak pernah dijajah oleh siapapun.
Jangan samakan dengan kalian, saudara. Oh, ini dijewer sama Kiai Imat biar diam. Ampun, saudara. Apa jo ubat gelang? Hana apa jo ubat gelang yang apa jo ubat gelang? Gelang ku kabi ubat ke gelang. Memang Aceh pungokah. Hana ge apa jo ubat gelang? Dia suruh minum obat cacing. Ngapain kita minum obat cacing? Yang cacingan kan cacing. Masa kita minum obat cacing? Obat kita lah sendiri. Jangan ajarin tabib minum obat ya. Cacing diobati. Makanya cacingan kau. Oh ya oh, hatiku bahagia, gak jadi rungkat. Dari awal gue udah bilang TIJ bukan pembenci habaib. TIJ akan menyerang ketika ada oknum habaib seolah-olah memframing TIJ pembenci habaib. Gue tunjukkan biar nggak jadi fitnah dia. Tapi di dalam hatiku yang paling dalam, saudara, tidak ada kebencian sebiji zarah pun untuk habaib, untuk siapapun. Jangankan kepada si Fuad, kepada anjing pun aku tidak benci. Sudah sering kukatakan, ada anjing lapar datang ke hadapanku, kukasih makan, tidak kulempari dengan sendal. Ada anjing haus, kukasih minum, tidak kukencingi mukanya, saudara. Itulah TIJ, saudara. Apalagi si Fuad, walaupun robot, seonggok robot. Kahiyang Pungo, memang Aceh Pungo diakui oleh Belanda. Gila itu artinya Pungo, gila. Pendukung si Fuad yang dari Aceh, orangnya receh. Dari dulu Aceh tidak bisa dipisahkan dengan Yaman, tidak bisa dipisahkan dengan Arab. Makanya Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Gitu. Ya. Etnik kita bercampur. Kalau seandainya main usir-usir imigran, kosong Aceh, saudara. Saudara, kosong Aceh. Kalau berbicara imigran, nggak ada orang. Ada India, ada Arab, ada Cina, ada Eropa. Kosong Aceh kalau diusir imigran. Nah, saya pengen lihat si Fuad gimana bisa ngusir Bang Alawi. Saya masih nunggu cara si Fuad ngusir imigran. Gua juga mau ikut bareng-bareng Habib keluar dari Indonesia, tanah leluhur moyang si Fuad. Hai, Fuad CS buka aib teman sendiri, dilanjut jualan mimpi. Gua bukan teman si Fuad. Gua kagak punya nomor HP dia, gua kagak pernah telepon dia, gua kagak pernah bersinergi untuk menyerang sesuatu dengan dia. Dia cuma bagi-bagikan channel TIJ aja di tab komunitas dia. Gue juga biar penyamaran gue nggak ketahuan. Lain kali hati-hati, jangan langsung dipuji mentang-mentang satu tujuan. Bisa jadi dia cuma penyusup. Itu bahlulnya. Itulah bahlul kalian. Bravo Aceh Pungo semuanya. Dulu emang teman. Kok paksakan kali orang berteman, ini mantan teman. Aku. Kok kamu lebih aku daripada kamu? Kalau aku bilang bukan teman ya sudah, ngapain dipaksakan? Kamu itu kok begitu, kata Teku Muda Kori. Yang teman aku, yang aku bukan teman aku, kok kamu paksakan sekali? Biasa bohong ya? Nampak biasa dusta nih. Kalau TIJ pengakuannya jujur, sejujur-jujurnya. Nggak mau berbohong apalagi untuk recehan. Waktu itu aku sudah bilang sama Teku Muda Kari. Teku Muda Kari. Itu si Fuad itu bahaya itu. Jangan gabung-gabung sama komplotan dia ya. Si Arya lagi satu lagi.
Oh, abang belum tahu katanya, kata pemuda Kori. Abang belum tahu bagaimana saya melakukan hubungan persaudaraan dengan mereka. Saya sudah lama dengan mereka, bang, kata pemuda Kori waktu itu. Mereka itu orang-orang baik, bang, katanya. Udahlah kalau begitu, saya bilang. Betul, bang, betul. Mereka orang-orang baik, kata Tuku Muda Kori. Saya bukan ingin menghasut, tapi hati-hati sama mereka, bang, cut bang, saya bilang gitu. Kamu tahu apa tentang mereka? TJ nggak bilang gitu dia. Saya lebih tahu, sudah lama dengan mereka. Saya lama tinggal di sini. Ya, tapi sudah saya pantau pergerakan mereka. Biarkan saja, bang, katanya. Yang penting ini bagaimana caranya supaya kita bisa merungkatkan nasabah Alawi. Akhirnya di-up di konten si AWK. Aduh, bang, kenapa cuk, bang? Aduh, saya juga dibeberkan di media sosial padahal belum apa-apa. Saya itu sama Pak Yusuf itu bukan marah-marahan, cuman saya disuruh dawir. Saya tidak mau, kemarin sempat dawir juga buat bikin acara maulid. Cuman setelah terkumpulkan duit, mereka bikin acara sendiri. Saya yang cari uang, mereka yang bikin acara. Hancur saya, bang, katanya. Mereka juga pingin rebutan sebagai pemimpin. Bukan saya ingin jadi pemimpin, bukan. Mereka rebutan pingin jadi pemimpin. Padahal misi belum berhasil, bang, katanya. Ya sudah, saya main sendiri sekarang. Padahal abang kan bisa lihat sendiri. Waktu ada diskusi di Banten, saya yang datang dengan Gus Jazuli. Yang lain kan cuma diam. Si Fuad tidak datang. Yang lain pada tidak datang. Saya yang datang dan juga rame-rame tapi tidak ngomong, katanya. Sekarang TIJ juga lagi di framing bahwa TIJ itu adalah temannya Kori, sehingga TIJ itu marah sama Fuad gara-gara membela Kori, teman satu daerahnya Bahlul. Kok mirip Sinchan sih, bang? Kan Tuku Muda Kori kalau ngomong bahasa Indonesia kayak Sinchan. Saya sudah ingatkan dari awal Tuku Muda Kori. Kemudian video saya waktu mengingatkan Tuku Muda Kori supaya mereka berdamai, malah di take down sama AWK, saudara. Ini kacau sekali. Berpusing saya. Kori itu pingin jadi panglima, makanya ya seperti itu nganu. Kita ya teman-teman semua berjuang ya biasa. Tidak betul itu. Fuad bohong itu. Ngaku wali, ngaku tiap hari ketemu dengan Nabi, tapi sholat tidak pernah. Maghrib Isya tidak sholat. Ngaku wali. Kori itu kagak cebok. Persis anak kecil mereka, saudara. Nganu. Pokoknya kita harus serang habaib. Harus serang Mbak Alawi. Mereka bukan cucu Nabi. Saya lah cucu Nabi. Nggak habis pikir.
Wih, tes DNA. Tengku Muda Kori, Fuad Pleret, siapa lagi? Si Pakih, satu lagi si Ishak, Kiai Imad, tes DNA. Kalau ngaku-ngaku cucu Wali Songo. Mereka pikir saya seperti apa? Aduh, parah saudara. Tes DNA. Kowar-kowar, cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi. Tapi kan kalau Wali Songo itu udah jelas keturunan Nabi, tidak seperti Ba'alawi. Kan yang gua bilang kalian, bukan Wali Songo. Kalian yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, kalian sadar nggak? Mereka bilang gini, TIJ, keturunan Wali Songo nggak perlu tes DNA, kan Wali Songonya udah asli keturunan Rasulullah. Kan yang kita bilang kalian, bukan Wali Songonya, kalian. Yang lucu lagi, yang di sana haplogrupnya O, kowar-kowar sebagai cucu Nabi. Yang satu lagi ini, siapa nama Profesor Bengek itu? Haplogrup O itu bukan cucu Nabi katanya. Jadi mereka benturan sesama mereka sendiri. Itulah orang-orang dungu, saudara. Yang satu kekeh, saya cucu Nabi. Haplogrupnya O, hasil tes DNA. Yang satu lagi sudah jelaskan, yang haplogrup O itu pribumi. Mayoritas masyarakat Indonesia, kata dia, entah kapan dia tes DNA masyarakat Indonesia, saya nggak tahu. Itu O, bukan imigran. Bingung jadinya. Mereka sendiri bingung. Apalagi kita, saudara. Ya. Nah, saya nggak bisa putarkan rekaman, nanti di take down. Ini udah ada take down 2, ntar lagi lenyap channel ini, nggak lama lagi. Nah, satu lagi lenyap channel ini. Kita bikin lagi ya. Atau kita hidupkan yang satu lagi. Tukang kuda sedang live. Yes, I am. Daripada tukang mimpi live bawa Quran, mubahalah lagi. Ba'alawi rungkat, hanyalah mimpi. Ba'alawi rungkat, halusinasi. Mubahalah dengan alam. Baru pertama terjadi di dalam agama Islam. Ada orang mubahalah dengan alam, saudara. Dia bersumpah laknat dengan alam, saudara. Lucu sekali. Setelah 10 hari nggak jadi mati. Botak cuman, mati kagak. Apa sudah dibaiat sama si Fuad? Sehingga harus botak. Ntar lagi ku kasih kalian balak 6. Aduh. Ada-ada aja ajaran kalian. Ngaku Islam, ajaran aneh. Tapi kalau mimpi habaib kenapa nggak bahas TIJ? Capek gua bahas. Sampai panjang gigi gua bahas. Cuman kalian nggak bisa lihat dengan hati. Siapapun gua bahas, mau Habib kek, mau Gus kek, mau Kiai kek, mau siapapun. Kalau mengobok-ngobok Islam, cerita-cerita halu, hajar saudara. Siapapun. Tapi kita bukan untuk membenci mereka. Itu merupakan kasih sayang mereka. Memberikan sedikit teguran sesuai dengan apa yang kita ketahui, walaupun kita nggak hafal ini itu segala macam. Seperti gua nggak bisa baca kitab misalnya. Tapi ada yang kita tahu dari guru-guru kita sampaikan kepada saudara kita, jangan begitu. Jangan ciptakan kehaluan di tengah umat. Ajarkan mereka ajaran yang benar. Jangan ngawur. Hai.
Bang Alawi, pembelokan sejarah itu fakta. Pribumi juga membelokkan sejarah itu juga nyata. Hah? Nyata sekali cerita si Fuad, cerita si Paki, banyak beloknya. Tapi kan Habib ada yang diantek Belanda. Pribumi kurang apa? Pribumi kurang apa? Adanya juga pasukan Kenil, pasukan Marsose, banyak pribumi. Yang benar cuma aku si TIJ. Ya udahlah kamu yang benar. TIJ nggak benar, jangan didengar. Kok betah sini? Pasukan Marsose, pasukan Kenil, londonya cuma 2, sisanya londo ireng, bunuh sana, tembak sini. Dukun-dukun, kerjasama dengan menir. Demang-demang, kerjasama dengan menir. Di film-film sejarah nggak kalian nonton? Hah? Tuan Demang, datanglah ke desa-desa Tuan. Ambil opeti untuk londo. Nggih, Tuan. Londo ireng lebih banyak daripada londo bule. Kalau kalian nggak percaya, baca sejarah. Atau main-main ke Banda Aceh belakang Museum Tsunami. Ada namanya komplek pemakaman Belanda dan juga antek-anteknya. Namanya Pecut Kirchhoff. Itu banyak sekali nama pribumi. Banyak sekali nama pribumi. Di makamnya juga tertulis namanya. Yo 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 yo. Seolah-olah semua Habib yang jadi antek Belanda. Pribumi banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah Habib. 350 tahun di bawah pengaruh Hindia Belanda, saudara. Mengaku sebagai pejuang. Setelah tahun 45 Belanda masih ada di negeri kita. Bung Karno sempat ditangkap oleh Belanda di penjara. Pribumi tidak capek melawan Belanda, yang capek melawan pengkhianat. Aceh babak belur karena pengkhianatan, londo ireng. Baik yang lokal maupun yang didatangkan dari luar Aceh. Susah sekali. Makanya dipakai the Fede et Impera. Politik adu domba. Diadu domba pribumi dengan pribumi. Direkrut pribumi yang nggak mau mati, gabung dengan Belanda, mati juga. Dihajar sama pejuang. Ayo, bantah kayak gimana kalian? Seluruh Nusantara berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Kecuali Aceh. Sejarah itu. Bukan karena gua tinggal di Aceh. Di Aceh cuma 65 tahun. Itu pun bukan dijajah. Berperang. Berperang. Di saat seluruh Nusantara hancur lebur. Aceh masih utuh. Bung Karno datang ke Aceh. Minta pesawat. Minta dana perang. Minta dana operasional untuk mengirimkan Kiai. Siapa namanya? Kiai Agus Salim. Ke luar negeri sebagai menteri muda luar negeri. Diminta 1 pesawat dikasih 2. Bung Karno janji kalau nanti Indonesia merdeka dan Aceh bergabung dengan Indonesia, ya, Aceh akan diberikan keistimewaan. Dan masyarakat Aceh meminta untuk diberikan syariat Islam. Indonesia dimerdekakan di dalam Islam. Oh, nggak bisa, harus Pancasila. Oke, sekurang-kurangnya Aceh. Baik Abangda katanya. Ternyata setelah Indonesia merdeka, Aceh bergabung dengan Indonesia, Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara. Acehnya dihilangkan, saudara.
Dihilangkan, saudara. Disitulah terjadi pemberontakan DITII. Kalau di Aceh ada abangdanya Bung Karno, namanya Mr. Daud Bre. Itu terus pemberontakan itu terjadi sampai GAM kemarin, saudara. Jogja jatuh juga terakhir ke tangan Belanda. Aceh walaupun babak belur, hancur, lebur, ya, tapi kedaulatannya tidak dikasih kepada Belanda. Hampir dikasih. Akhirnya dikasih juga, tapi tidak lama dikembalikan. Setelah itu dikembalikan. Setelah itu dikembalikan kedaulatannya. Baca-baca sejarah waktu konferensi meja bundar, ketika Belanda mengumumkan bahwa 100 tahun di masa jajahan Belanda itu wilayah akan dijadikan sebagai wilayah Belanda. Kemudian Belanda mengklaim bahwa seluruh Nusantara sudah dikuasai oleh Belanda. Waktu itu masih ada Aceh. Diakui oleh negara-negara Arab yang kalian benci, negara-negara Islam. Aceh masih ada, berarti Indonesia bukan bagian daripada Belanda. Tidak bisa dijadikan sebagai negara Belanda. Berarti harus dimerdekakan. Merdekalah dia. Dimanapun kalian cari sejarah memang begitu. Kecuali yang sudah halu, yang sudah dibelok-belokkan. Makanya Aceh diberikan gelar istimewa. Karena itu Aceh telah bergabung dengan Indonesia, dengan yang lainnya. Ya, yang telah bergabung dengan Indonesia Aceh. Habis itu Irian. Irian bergabung dengan Indonesia pada saat pembebasan Irian Barat. Di Aceh ada Habib yang jadi pejuang. Jangan bilang Habib nggak ada jadi pejuang. Gua kan sering nanya, sebutkan Habib yang pernah berjuang di medan tempur. Kecuali di Aceh, gue bilang kan gitu. Karena gue nggak tahu di luar Aceh ada apa enggak. Tunjukkan ke saya Habib yang berperang sampai syahid, bukan cuma ngarang lagu. Ada enggak? Di Aceh ada. Banyak sekali. Bahkan ada Habib di Aceh diasingkan ke Jawa Tengah. Kuburannya di Jawa Tengah, daerah Blora. Gelarnya Teku Putih. Habib dia. Itu kita nggak bisa nolak, saudara. Ini bukan rasis, saudara. Ini sejarah. Kalau saya bilang misalnya, dulu di Aceh ada Korps Marsose yang dipimpin oleh seorang dari Minang, namanya Muhammad Syarif, misal. Terus di dalamnya anggota daripada Marsose ini, yang pertama orang Afrika, kedua orang Manado, ketiga orang Jawa, keempat orang Sunda, kelima orang Ambon. Terus ada orang Aceh juga. Terus saya rasis gitu. Makanya kalah sejarah kita terus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, saudara. Itu bukan rasis, memang fakta sejarah. Seluruh Nusantara tunduk kepada Belanda waktu itu. 350 tahun di bawah pengaruh Hindia Belanda. Aceh cuma 65 tahun, itu pun perang. Makanya babak belur, kerajaan dibakar, semua hancur. Rajanya sampai pindah ke gunung. Akhirnya anaknya, keluarganya ditawan. Turun rajanya, kalau enggak ini akan kami bunuh. Turun rajanya. Setelah turun ditangkap, diminta untuk kasih kedaulatan kepada Belanda. Enggak mau, dia diasingkan ke Gorontalo. Dari Gorontalo dibalikkan lagi ke Jakarta. Kuburannya di Kemiri, di Jakarta. Tuanku Alaidin Muhammad Daud Shah namanya. Yang baru-baru ini kuburannya direnovasi sama Pak Anies. Itu berbicara sejarah. Kemudian si Bahlul Fuad nunjukin lagi. Pemulung habaib dilarang masuk. Dulu Belanda buat kayak gitu. Inlander, anjing-anjing inlander dilarang masuk. Pribumi dilarang masuk.
Kan kata-kata cara-cara Belanda dipakai sama komplotan si Fuad. Oh ya oh. Ini nggak ada dalam kurikulum, sulit kalian temukan. Bagaimana pengkhianatan Bung Karno terhadap Aceh? Itu juga harus kita baca sejarah. Kan Bung Karno bilang sendiri, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Bung Karno datang ke Aceh nangis-nangis, minta bantuan. Oh, Kakanda, Abangda. Oh, Dinda, ada yang bisa kami bantu, Dinda? Oh, Abangda, Kakanda, kami butuh pesawat. Waktu itu Aceh masih berdaulat. Sampai akhir perang masih berdaulat. Gitu, saudara. Itu jujur. Kalau bohong ya sudah. Waktu Bung Tomo menyuarakan gauman untuk perang, dari Aceh datang bantu. No rasis, bravo, TIJ. Terima kasih Bang Ali Rebahan. Ini berbicara sejarah, saudara. Kalau enggak, ngapain Aceh dikasih gelar daerah istimewa? Radio Rimba Raya yang setiap hari membantah provokasi daripada pihak Belanda, mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada rasis bapak kau itu. Jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Ngaku pribumi, pribumi, pribumi. Iyalah, memang di Aceh banyak dibantu oleh Turki Ottoman. Betul. Kuburannya masih ada pejuang-pejuang, baik dari Turki, dari mana ada kuburannya. Kemarin saya bilang, mana buktinya kalau Aceh dibantu sama Turki Ottoman? Ada kuburannya. Ada kuburannya. Kuburan tentara Turki di situ, panglima-panglimanya ada. Keturunannya juga masih ada. Kuburan Tengku di Bitai, nama kompleksnya. Anjing dan pribumi dilarang masuk, itu betul. Anjing inlander dilarang masuk. Dibuat sama si Fuad. Pemulung dan Habib dilarang masuk. Siapa lagi Habib yang pingin ke tempat kau? Oh, ada Habib pengasong nasab buat nyari duit. Itu tolak, nggak apa-apa. Jangan semuanya dong kita garis bawahi. Itu, jangan semua kita klaim seperti itu. Ada yang enggak. Habib di tempat gua ini kagak sempat minta-minta sumbangan sama orang lain. Yang salah siapa sebenarnya? Pribuminya sendiri. Ngapain ngasih? Ngapain disanjung-sanjung? Biasa aja kali. Di Aceh nggak ada berani Habib kayak gitu. Saya keturunan Nabi datang ke rumah kita. Mana duit kalian? Nggak berani. Kenapa kami tidak mengagung-agungkan itu? Datanglah ke Aceh. Oh, tengok Habib pengaruhnya seperti apa. Nggak seperti tempat kalian. Sampai sendalnya kalian angkat. Sini nggak ada. Kenapa orangnya nggak mau? Kita sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah siapa yang lebih baik di sini. Masalahnya siapa yang lebih taik, gue lihat. Jadi DITI embrionya Gambang, bukan. Tetapi pemicunya tetap masalah itu juga. Tapi bukan embrionya. Itu GAM itu didirikan pada tahun 1976. 4 Desember 1976. 4 Desember nanti akan dirayakan ulang tahun GAM, milad GAM. Yang dihadiri oleh TNI, Polri, camat, bupati. Makanya masih teriak-teriak GAM hari ini lucu. Milad GAM itu dihadiri oleh pejabat negara, oleh pejabat daerah, jenderal-jenderal, baik purnawirawan dan segala macam, untuk menjunjung tinggi perdamaian. Di sana sholawatan, zikir paling.
Nggak tahu sah-sah aja. Ya harus tahu lah, nggak sah kalau nggak tahu. Gimana mau menghukumi kalau nggak tahu? Sejarah dari mana? Kau carilah sejarah. Dari mana? Dari Indonesia lah. Pesawat pertama sekali di Indonesia, RI-001, RI-002. Sama satu armada laut. Itu dibeli dari Aceh, saudara. Sumbangan rakyat Aceh. Sumbangan rakyat Aceh, saudara. Ya. Di tempat saya nggak laku. Wal Habib. Dakota DC-3. Oh, berarti 3 dong. Bukan 2. Kalau nggak tahu cerita jangan sok tahu betul, jangan. Kalau TJ tahu betul itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan Bung Karno sempat datang ke kota tempat tinggal saya ini, makanya disebut sebagai kota juang. Ya, sentral perjuangan waktu itu. Birun, Kabupaten Birun. Itu tempat tinggal saya. Dan di situ pernah menjadi sentral perjuangan karena wilayah steril. Disebut sebagai kota juang. Kota juang, cek kota juang di Aceh, Birun. Kalau nggak ngapain dikasih nama kota juang? Nah ini pribumi. Tahu-tahu bekas anjing Belanda. Habib ini yang antek Belanda. Pribumi kita lawan Belanda dulu. Ya. Di Aceh cuma 65 tahun Belanda betah. Itu pun kerugian besar sekali. Kalau kalian main-main ke Belanda, tanya nanti ya. Pakar-pakar sejarah di sana, bukti-bukti sejarah, tanya. Nggak betah mereka di Aceh. Jenderalnya Wabah Kirih itu Wa'fu'annas. Bukan, itu mati dia. Mati dia ditembak sniper Aceh. Jenderal Kohler. Kalau kalian masuk ke pemakaman Belanda yang di Pecut Kirchhoff di belakang Museum Tsunami, itu yang kalian temui pertama makam jenderalnya. Jenderal bintang 1, Jenderal Kohler. Itu ditembak sama sniper. Di depan halaman Masjid Baitur Rahman. Dibakar Masjid Baitur Rahman, ngamuk lagi pejuang. Akhirnya mereka harus renov sendiri. Belanda yang renov. Ketakutan. Makin dibakar, makin berkobar semangat jihad. Makanya orang Aceh radikal, saudara. Seperti kata si Fuad. Dari ayunan kita udah diajak radikal untuk melawan segala bentuk penjajahan. Jangan mau kepala kalian dijitak sama orang lain. Termasuk daerah-daerah lain juga begitu. Saya kenapa cerita tentang Aceh? Karena saya kebetulan domisili di Aceh. Kalau seandainya saya dilahirkan dari rahim orang Jawa, kemudian domisili di Jawa, yang saya ceritakan ya cerita Jawa. Jadi begitu, jangan dikit-dikit rasis. Yang rasis si Fuad, usir Ba'alawi, usir Arab, usir imigran, itu rasis. Itu yang paling dimusuhi oleh leluhur kita. Indonesia ini adalah perpaduan dari sekian banyak perbedaan, suku, ras, adat istiadat, budaya, agama, menjadi satu, saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Asal katanya Tuhan ditambah imbuhan ketuhanan, memaknakan bukan cuma satu agama. Ada 6 agama yang diakui. Udah 7 belum? 6 agama yang diakui di negeri kita. Ketuhanan yang Maha Esa.
Berarti awalan ke akhiran an. Berarti bukan satu agama di situ. Begitu, saudara. Bravo, habaib. I love you full. Doa-doa karomah para karomah itu bukan doa, saudara. Kemuliaan itu. Ampun, saudara. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali itu namanya karomah. Bang, bener nggak DITII embriogam? Udah gue jawab tadi bukan. Berdasarkan pengalaman itu terjadi seperti genosida waktu itu di Aceh. Tanahnya kita tidak butuh, orangnya kita tidak butuh, yang kita butuh tanahnya. Karena banyak gas, emas, segala macam kan. Pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan. Sehingga tercatat pelanggaran HAM terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Aceh. Ulama dibunuh karena menolak kebijakan Orde Baru. Tidak sejalan dengan kebijakan Orde Baru. Kalian tahu kan Orde Baru seperti apa? Ngompol, mati. Ngompol, mati. Ngomong politik, salah-salah, mati. Tembok aja seolah-olah bisa mendengar omongan kita waktu itu. Itu ketika kita nih sebagai laki-laki nih, lihat saudari kita diperkosa, ibu kita diperkosa, ayah kita dibunuh, tanah kita dirampas, diam. Bahlul. Kayak kata orang si Fuad, kita pendukung Palestina, tapi kita bukan pendukung Hamas. Hamas kan teroris. Jadi kalau mendukung Palestina cukup dengan berdoa dan mengirimkan kain kafan. Kalau ada di antara mereka, warga mereka, bangsa mereka bangkit angkat senjata untuk melawan kekerasan. Terus digoreng lagi, kan duluan Hamas yang nyerang. Kapan duluan? Kemarin, waktu kejadian kemarin. Nggak lihat cerita-cerita di masa lalu seperti apa. Nah, makanya kalau orang botak biasa pinter. Kalau si Fuad udah botak, nggak ngotak lagi. Beda persepsi biasa itu, beda pandangan, beda pemikiran biasa. Gue tidak salahkan mereka juga. Memang bahlul, mau gimana lagi? Boleh tahu nggak dukung siapa? Gue dukung kebenaran, bro. Kalau ternyata kebenaran yang gue anggap sebagai kebenaran terus gue dukung salah, gue insaf lagi. Itulah manusia, tidak terlepas daripada kesilapan dan juga dosa. Kok dibunuh, kok diperkosa, kejam sekali orang. Udah gua bahas tadi. Udah gua jawab tadi. Lu baru nanya sekarang. Tadi udah gua jawab. Ya di tempat kalian nggak ada makam, dijadikan makam laku kan? Langsung dirawat, jadi sumber pendapatan. Di Aceh makam leluhur kita terbengkalai, saudara. Baru sekarang setelah damai karena akibat perang berkepanjangan. Terus perang dari masa Portugis, masa Belanda sampai GAM kemarin itu nggak sempat ngerawat makam. Hancur lebur. Tempat kalian makam-makam palsu banyak kan? Di tempat kami makam asli nggak keurus. Sekarang baru diurus. Sama anak-anak bangsa, saudara.
Sehat selalu TIJ. Kapan roasting Kiai Madudin? Udah kemarin. Cek aja videonya ada. Gue roasting dia. Kenapa emang Kiai Madudin Rasulullah bagi kalian? Sehingga nggak punya salah. Hah? Nggak boleh di roasting? Nggak boleh? Imigran Yaman, budak Belanda sebagai penjajah terselubung. Pribumi banyak sekali jadi ante anjing-anjing Belanda. Tidak terselubung terang-terangan. Banyak pribumi jadi ante Belanda. Coba telusuri Datuk Si Fuad siapa? Mungkin salah satu dari mereka. Mungkin, ada kata mungkin. Lu kalau bukan Habib yang mengislamkan mau jadi apa kalian? Apalagi itu? Apalagi? Bukan Habib yang mengislamkan. Rasulullah yang mengislamkan kita semua. Hidayah dari Allah. Rasulullah yang mengajarkan ajaran. Melalui para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Apa ini? Aku tidak benci kepada siapapun setelah aku puas mencacinya. Aneh bukan TIJ? Saat aku mencacinya, aku juga bilang aku tidak benci dengan siapapun. Bukan baru sekarang aku ngomong. Mungkin waktu itu telinga kau kesumbat dengan kepala Si Fuad. Mencaci bukan berarti benci. Meroasting bukan berarti benci. Apakah kalian menghina orang, mencaci orang karena benci? Jangan, saudara. Jangan karena benci. Orang yang kau cinta pun sering kau caci tanpa kau sadari. Kurang ajar istri aku. Benci kau sama istri kau? Enggak. Untuk mendidiknya. Ku suruh cuci ini, kau cuci itu. Kurang ajar kau memang ya. Istrimu misalnya, padahal yang kau cintai itu. Enggak ada orang yang benci kepada istrinya. Sama mantan istri ada, sama istri nggak ada. Gimana kalau benci? Tiap hari ribut, benci. Anak lahir terus. Belum kuping yang ini belum keras, udah lahir lagi. Kupingnya belum keras, lahir lagi. Katanya benci. Hoi. Lu bentak-bentak anak lu marahi anak lu karena benci. Lu caci anak lu, kurang ajar kau nak. Benci kau mana kau? Hah? Misalnya nih, TNI marah, komandannya marah sama anak buahnya dicaci. Benci itu? Bukan. Peduli itu namanya. Biar selamat dia nanti di medan tempur. Makanya dicaci waktu latihan. Bajingan kau ya. Merunduk kau, tolol katanya. Itu bukan karena benci, karena cinta. Apa ini? Benar nggak Soekarno pernah minta bantuan sama Daud Breih? Tepatnya kepada orang Aceh, saudara. Yang waktu itu diwakili oleh Daud Breih sebagai gubernur militer Aceh. Abangdanya Bung Karno itu, abangnya. Abang angkatnya. Abangda, Adinda waktu itu. Ada lagi? Tanya. Jadi kalau caci itu udah benci ya, gitu. Oh, jangan kau simpan benci dalam hatimu, walaupun mulutmu, ngatain begini, ngatain begitu. Jangan kau sisakan kebencian dalam hatimu. Imigran Yaman sebagai pengungsi didatangkan oleh Belanda. Ada yang didatangkan oleh Belanda, ada yang datang sendiri. Harus tahu itu. Harus objektif kita. Yang ngaku-ngaku pribumi banyak juga pendatang yang didatangkan. Banyak sekali yang didatangkan oleh Belanda dulu. Ada yang sebelum Belanda juga didatangkan, ada juga. Dari Cina misalnya, dari Mongolia misalnya, dari India misalnya. Gimana tuh?
Gimana? Ngaku pribumi? Ngaku pribumi. Pas tes DNA haplogrupnya Mongolit. TJ pemakan sampah, biar nggak kemakan kalian. Gua yang makan. Gua makan, gua pungut sampah-sampah ini, gua makan setiap hari. Biar nggak kemakan sama kalian. Nah. Tembak gua, Babu. Tembak dia gua. Cacian itu bisa menjadi senjata ampuh untuk kesadaran seseorang. Betul. Bahkan kadang sampai dipukuli supaya kita sadar. Woi bangun woi. Woi bangun, sadar, sadar woi, sadar. Ini comberan, jangan tidur di comberan woi, bangun. Karena benci itu. Woi anjing jangan ke situ kau, kebakar kau nanti woi, jangan. Benci itu. Dilihat kata-kata TJ sekarang udah nggak berani lagi nyenggol para bait. Nggak berani gua. Udah ketahuan gua penyusup kan. Dikarenakan udah ada yang dirasakan sekarang entah itu apa. Itu cuman hayalan kau, mungkin mimpi kau. Nggak berani gua. Caci maki habaib, nggak berani lagi sekarang. Nggak berani. Untuk persekusi nggak mempan sama gua. Untuk bayaran apalagi. Bukan karena itu, tapi kesadaran dalam diri gua sebagai seorang penyusup. Ketahuan, udah. Gua bukan putar haluan, kembali ke haluan dasar. Daripada ngedukung orang-orang rasis. Kalian bangsa takut sama orang. Jangan kau samakan dengan diriku. Menjilat. Gua kagak peduli mau Habib kayak mau siapapun. Kalau arah congorku sana, ku bacotin. Kalau memang ada hal yang memang tidak benar secara umum. Nah, gitu. Kita tahu yang bisa Isra Mi'raj itu Rasulullah. Kok ada pula Habib kayak gitu? Kita tentang. Kita tahu bahwa malaikat itu mendapatkan perintah dari malaikat, dari Allah. Malaikat dapat perintah dari Allah. Kok bisa Habib ngatur-ngatur malaikat? Itu kita lawan. Jadi bukan kebenaran versi sendiri, bukan. Kita tahu bahwa surga itu bisa dimasuki setelah mati. Lah kok Habib bisa masuk surga, sekarang masih hidup, pulang lagi suruh pijat sama anaknya. Itu nggak masuk. Itu kebenaran secara umum. Bukan secara pribadi TIJ. Yang kita pahami secara umum kan begitu. Habib Iqbal Bamukmin. Bamukmin itu bukan marga habaib. Jangan salah-salah minum obat. Kalau mau panggil TJ Al-Habib Iqbal Al-Habib Iqbal Al-Bawah. Bukan Al-Atas gua. Bukan Al-Atas. Al-Bawah. Ilmu itu luas abangku. Ya, saking luasnya ilmu, jangan kita halu. Betul itu, ilmu luas. Jangan halu. Kalau ilmu itu luas, kenapa halu? Udah tahu ilmu luas padahal. Kok halu? Apalagi ini? Syah Iqbal Falepi, itu bukan saya. TJ nggak hadiri acara di Monas kah? Kalau TJ hadiri acara di Monas kan nggak, TJ nggak di sini live. Saya live di Monas. Kenapa sih itu perlu dipertanyakan? Lagi ngapain bang? Udah tahu lagi live. Nggak,
Udah cukup belum? Lagi motong, lagi ngarit. Udah cukup belum? Udah lihat. Karungnya belum penuh. Masih ditanya. Itu namanya basa-basi. Nah, budaya pribumi asli. Sayang lagi ngapain? Udah makan belum? Nah, itu budaya pribumi. Kalau gua kagak di sini, bukan pribumi kan gua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayang lagi ngapain? Oh lagi kerja nih. Oh ya sudah. Jangan lupa makan ya. Nggak akan lupa lah, kalau lupa mati. Basa-basi. Nih, ini ada komen nih. Strategi TIJ biar channel yang dulu dipulihkan, nggak bahas Habib-Habib. Nggak ada urusan bro. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Habib itu masih gua bahas. Yang oknum, yang strike channel gua masih gua bahas. Nggak ngaruh. Si Kumar kan? Si Kumar. Dia yang strike. Nggak ngaruh sama sekali. Jangankan channel, rambut gua ikhlasin. Cuman rambutnya yang balas dendam. Gua kagak. Jidat lu jangan gitu ngomong bang. Lu mau ngeledek gua, jidat gua ada lebar memang, tapi nggak selebar Fuad sampai ke belakang jidat. Nggak selebar jidat si AWK sampai ke belakang. Biasanya orang botak jidat besar kayak gitu pinter. Ini keblinger ku tengok. Sok bicara soal logika agama. Logika agama dia bilang, logika agama. Kita harus logika gini gitu. Halu dipercaya mimpi si Fuad itu dijadikan sebagai sandaran. Mimpi teman si Fuad itu si Ishak. Logika dari mana bro? Rugi berapa bang channel Rungkat? Nggak ada ruginya bang, untung semua. Channel ini bisa besar. Besar channel ini kita angkat channel yang satu lagi. Nggak paham strategi itu yang strategi sebenarnya. Channel gua belum Rungkat, cuman kena strike 3. Kalau gua penjilat, gua jilat mereka. Balikin dong channel gua gini, nggak perlu. Gua hilangkan sendiri belum 7 hari. 7 hari angus dia kan. Gua hilangkan sendiri sebelum 7 hari. Supaya apa? Channel ini besar dulu. Besar channel ini, gua buka satu lagi, 2 channel nanti. Gua nggak beli channel, nggak beli subscriber, jadi nggak ada rugi. Untung semua. Modal cuman congor. Sambil nyanyi bang, biar nggak kaku. Ba'alawi rungkat di dalam mimpi. Ba'alawi rungkat halusinasi. Yo, si Fuad botak. Serius nanya, apa agamamu bang? Bentar. Agamaku apa ya? Bentar ya. Nama Muhammad Iqbal bin Johar. Matang alamat Matang Lumpang alamat. Ini tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Banda Aceh. Tanggal 9 bulan 3 1978. Agama Islam. Jenis kelamin ada nggak ada ya? Oh ada nih laki-laki. Status perkawinan belum kawin. Pekerjaan pedagang. Kewarganegaraan WNI, bukan imigran gue ya. Ternyata ya. Berlaku hingga seumur hidup. Provinsi Aceh, Kabupaten Birun. Islam di KTP gue Islam. Tapi gue bukan Islam. Gue sebenarnya bukan Islam. Gue Muslim. Islam itu sempurna, sedangkan TIJ enggak. Udah. Lah itu di KTP gue gitu. Di Aceh jarang, orang agama lain jarang. Ada, bukan nggak ada, tapi jarang. Enggak, di KTP belum kawin gue.
Emang sengaja gua bikin gitu. Karena emang belum kawin kan. Ada adik kalian? Sepupu kalian? Boleh dong kenalin. Apa nih? Cara ngeles TIJ udah lebih mirip sama Habib dan Fuad. Itu ngeles itu. Oh, gua aja baru tahu ngeles kayak gitu. KTP gua tunjukin data dibilang ngeles. Ya udahlah kalau kayak gitu ngeles. Apalagi kamu mungkin ngelem ya, habis ngelem. Ba'alawi rungkat di dalam mimpi. Ba'alawi rungkat halusinasi. Woi, teman-teman dimanapun kalian berada, tahukah kalian bahwa tesis jadi testis? Tesis sekarang jadi testis. Mirip KTP-nya sama Rijik sama Pua. KTP kau kan gitu juga. Ada satu lagi KTP gua merah putih. Tapi bukan atas nama gua nggak punya. Punya orang. Ya pribumi, ngakunya pribumi, padahal primata. Hari-hari hidupnya penuh dengan kebencian. Benci sana, benci sini, biar dapat perhatian, biar dapat uang jajan. Dari dulu hingga kini kerjanya ngaku cucu. Sayalah cucu Wali Songo, sayalah cucu pejuang, sayalah cucu raja. Sayalah yang berhak atas negeri tercinta. Yang lain cuma numpang saja. 11, 12 sama lu, 11 sama 12 itu berarti beda. Kalau mau yang sama, 12, 21 barulah sama. 11 dengan 12 itu beda jauh sekali. Lanjut. Bukan tipis tapi tebal. 1, 1 dengan 1, 2 itu beda saudara. 2, 1 dengan 1, 2 itu sama. 2, 1, 2 nggak ikut saya. Dua, 1, 2 enggak ikut saya. Gus Sepuat itu mengaku sebagai Gus. Dia katanya wali, tapi tidak sholat. Istrinya saja, bininya saja dia merokok katanya, kata Teku Muda Kori. Saya tidak ikut-ikut mereka lagi. Saya sekarang sendiri. Lagi nantang Buya Kurtubi. Ayo. Logat Aceh mirip Bali ya? Bukan, itu dibuat-buat sama Teku Muda Kori. Bukan kayak gitu logat Aceh. Logat Aceh waketu itu kan saya sudah bilang sama kamu. Kamu mau ikut-ikutlah, ikut. Dari waketu itu sudah saya kasih tahu kepada kamu, kenapa kamu tidak ingat? Bukankah ini merupakan sebuah perjuangan seorang Kiai Haji Imad untuk menunjukkan bahwa nasab orang itu tidak pernah bersambung kepada Nabi? Untuk orang-orang yang teriak-teriak sebagai cucu Nabi. Kenapa hari ini orang-orang juga banyak yang ngaku-ngaku dari keturunan Wali Songo tapi tidak dimintai bukti? Buktikanlah, buktikan. Ya, istri orang pula diurusi. Maksud kamu gara-gara saya pasang foto ketua panglima kalian? Dia itu yang ngurusi istri orang. Jadi suaminya berlayar ke laut. Istrinya dibawa sama dia. Itu yang ngurus istri orang. Dibukain, dijilatin, dicolokin.
Habis itu dibuat fatwa sama dia, kalau suami nggak pulang-pulang, itu berarti nggak dikasih nafkah batin, cuma dikasih nafkah dohir saja. Berarti boleh dong kita bersama. Itu yang ngurusin bini orang. TJ ngapain ngurusin bini orang, bini sendiri aja nggak keurus? Nah, itu maksud TJ. Belum lagi ke karaokean, tempat karaokean, ada siapa namanya itu perempuan dibawa pulang nanti dinikahi. Nggak percaya, tanya sama orang Cirebon yang tahu. Kalau nggak tahu jangan tanya. TIJ sebenarnya mau cium tangan ya Gus Fuad, tapi malu, bukan tangannya, kepalanya pingin gua cium pakai telapak kaki gua. Beneran bang, wawohi, beneran, nggak bohong gua. Bukan tangannya pingin gua cium, kepalanya pakai kaki gua. Ini robot-robot kagak paham robot ini, masuk kemari kena jebakan. Betul tuh, kau bilang sama si Fuad, TIJ pingin sekali cium kepala Gus, katanya pakai kaki. Boleh Gus, bilang gitu. Betul sekali itu idam, ngidam gua ngidam. Ngidam banget itu. Ternyata banyak oknum berjubah yang menjadikan agama sebagai perantara menyalurkan nafsu bejat. Banyak juga yang tidak pakai jubah, pakai kain sarung gitu juga aku tengok. Kayak kain sarung. Gitu juga kelakuannya. Itu kembali kepada personal. Mau pakai apapun dia, kalau memang bejat ya bejat aja. Walau nggak pakai apapun, nggak bejat ya nggak bejat aja. Misalnya monyet, ya nggak pakai apapun, tapi nggak bejat dia. Udah. Itu bukan pakaian, tapi otak yang bermasalah. Bukan pakaiannya yang jadi masalah, otaknya. Bang, coba lagi bang tidur deku kori. Saya tidak bisa meniru orang. Sesekali saja kalau saya lagi pingin. Itu abang saya tidak boleh saya tiru-tiru. Sebenarnya saya kalau ngomong seperti itu nanti ke bawah karena memang omongan saya seperti itu juga. Bukan niru. Tapi memang asli seperti itu. Besok-besok live-nya pakai lipstick. Emang lu pikir gua bini lu? Sama bini lu ku ngomong seperti itu, kau belikan dulu. Jangan kau suruh pakai, tapi tak kau belikan. Masa laki orang lu suruh pakai lipstick? Bini lu tuh yang gak keurus. Ada ya budak si Fuad. Laki orang disuruh pakai lipstick. Bininya kagak diurus. Bongkar gonta ganti istri, itu saya nggak masuk terlalu jauh, cuman ngasih kode aja, makanya saya hapus kan. Habis saya posting saya hapus, saya kasih kode aja buat Panglima. Kalau saya tahu sejauh itu, jangan sampai kita pakai orang yang sama, maksud gua gitu. Selera kita sama, jangan sampai kita pernah pakai orang yang sama, gitu. Walaupun gua tinggal di Aceh, ya, bilang gitu ya. Pokoknya kalau udah ditinggal sama TJ udah nggak bisa pakai lagi kalian. Ya. Gua model seperti itu. Kalau gua udah make mau direbut sama orang lain, gua hancurkan dulu. Pokoknya kalau kalian sodor, bal, langsung jebol, bal gitu. Ada kodenya.
Ibarat kata waktu sebelum kenal TIJ kentutnya begini. Kalau udah kenal TIJ, bal. Lost doll. Kagak ada filter lagi. Madura hadir, matur sekalangkong saudaraku Madura. Tak celurit sampean. T1T dek, boabo kena do. Terima kasih bang, matur sekalangkong. Bal suaranya. Langsung ada kodenya, langsung nama gua disebutkan. Bal. Bal. Klepnya longgar, ya bal suaranya langsung. Botak meresahkan Nusantara. Bukan, dia meresahkan dirinya sendiri. Nusantara tidak akan pernah resah dengan komplotan si Fuad. Buktinya yang dia serang Habaib nggak resah sama dia. Sama TIJ resah. Resah sekali sama TIJ waktu saya serang Habaib. Mereka pikir saya bakal serang Habaib seperti komplotan si Fuad. Nggak tahu nyusup ya kan. Resah sekali. Bahkan orang yang saya bilang di awal, tunggu, saya yang akan bereskan masalah ini, saya bilang. Pelan-pelan saya mainkan. Masa sih, kata Habibnya. Tenang aja Bib, saya bilang. Udah saya mainkan, dia pun marah ke saya. Sempat marah. Nggak lama tapi. Nggak lama, akhirnya tahu sendiri kan. Begitu saya dibongkar oleh si Fuad TIJ adalah penyusup, baru dia menghubungi saya lagi. Ketika saya dibilang sama si Fuad, ini pencot nih. Penyusup katanya. Baru dia sadar bahwa misi saya masih saya jalankan. Saking rapinya saya jalankan misi, nggak ada yang tahu. Bahkan Habib pun nggak tahu. Malah saya dibully oleh Muhibbin. Mereka pikir saya beneran nyerang Habaib. Padahal terang-terangan si Fuad bilang saya penyusup. Memang susah. Jadi penyusup itu susah. Ya, berhasil kita tidak ada tanda jasa. Apalagi kita gagal, tidak ada penghargaan. Memang itu resiko jadi penyusup. Hati-hati juga Fuad untuk melarang masuk pemulung. Takutnya nanti intel malah dicurigai rumah lu. Ini ada sesuatu nih, kok masa nggak dikasih masuk pemulung? Hati-hati, mana tahu intel tuh. Bang TIJ, mau nggak jadi tukang cebok Gus Fuad biar dapat barokah? Ini saya sedang cebokin dia, makanya suruh berak sama dia biar gua cebokin. Masa nanya, ini pekerjaan lagi yang gua lakukan sekarang kan cebokin si Fuad. Cebokin dia, bikin kepala dia makin mengkilap. Ini yang sedang TIJ lakuin. Alah, basa-basi kamu. Udah lihat saya lagi cebokin si Fuad malah nanya, mau nggak? Kalau nggak mau ngapain saya ini pagi-pagi udah cebokin dia? Suruh berak Fuad, biar ku cebok semua satu-satu. Aduh, saudara. Memang budak si Fuad. Robot si Fuad, kagak ngerti. Dari tadi gua berjam-jam, udah 1 jam 46 menit. Apa yang gua lakuin di sini? Nggak kerja bang, nggak nanya gitu. Gua lagi cebokin si Fuad. Gratis. Masa Habib bayarin gua buat cebokin Fuad? Kan nggak masuk akal. Saking mulianya wali robot di depan gua. Gua cebokin tiap hari. Nyari duit, bukan yari bang, nyari duit kan bang, bukan, gratis. Nggak ada Habib yang bayarin gua buat cebokin si Fuad. Mana mungkin Habib bayarin gua buat cebokin si Fuad. Yang ada misalnya kalau memang mau mereka bayarin, suruh siram pakai tai. Ya gua nggak mau sih. Masa sih? Udah berapa hari? Udah seminggu belum? Setahun nih gua paskan kalau udah umur panjang. Gua cebokin si Fuad tiap hari biar kinclong dia.
Ya, gua cebokin dia tiap hari. Sampai mengkilap kepalanya itu. Cebokin kan pantat. Soalnya susah gua bedakan mana pantat, mana kepala. Sama-sama nggak bisa mikir. Udah cukup bang. Aku mau berak nih. Bukan gitu caranya. Bang, aku udah berak nih, udah cukup. Jangan gitu, jangan cukup dulu sebelum berak. Aduh kamu. Memang robot si Fuad ya. Bal, botak halus letoy. Jangan gitulah, itu kan nama pendek gua, Bal. Biar mengkilap si Fuad. Otongnya juga bang, biar mengkilap. Sama aja, udah gua kilapkan kepala dia kan sama juga. Sama-sama botak. Yang penting kan niat. Gua lap kepala dia, gua niatkan otong dia. Sulit dibedakan juga. Bang, hajar AWK lagi dong. Hah, ngapain sih bocah lumpuh? Ngelawan orang lumpuh. Kita kelihatan lemah, saudara. Lumpuh cara berpikirnya. Istighfar bang, astagfirullahaladzim. Anjrit ngakak gua sampai nangis. Nangis apa ngakak? Emang robot bisa beol? Kan sesuai judul tema. Bisa. Coba nonton film Robocop. Tainya dimakan sama pengikutnya. Tai robot itu biasanya coklat. Dimakan sama pengikutnya. Nggak pernah lihat? Robocop berak. Gua cari ya. Robocop Oops. Bentar, gue cari dulu dalilnya, dalil, bukti. Aduh, susah nyarinya bro, susah nyarinya. Ada tapi, pernah nonton film Robocop kan? Alah, mana lah, biasanya gampang nyarinya. Itu ditampung di gelas sama temannya. Habis itu dimakan. Udah. Ya sudah, teman-teman, sudah hampir 2 jam ya. Selamat beraktivitas. Buat kalian semuanya sehat selalu. Buat robot-robot juga sehat. Ya gitu, jangan sampai kebencian abang sama siapapun membutakan diri abang sendiri. Saya tidak pernah benci sama siapapun. Termasuk sama robot-robot, sama si Fuad, sama siapapun. Tidak ada tempat untuk kebencian dalam hati saya. Kalau saya benci nggak mungkin saya bahas tiap hari. Itu karena cinta. Nggak mungkin orang benci kita jadikan sebagai orang yang kita benci kita jadikan sebagai bahan konten. Nggak mungkin itu. Kita ngingat dia aja. Tipe saya nih kalau udah benci sama orang, ngingat dia aja malas. Apalagi nyebutin namanya. Gitu. Itu bukan ngeles bro. Ngeles aja kamu. Nganu.
Kita tuh model tipe orang seperti saya suka ngelawak. Kalau benci sama seseorang nyebut namanya aja malas sekali. Si itu udah gitu. Ini si Fuad, Gus Fuad Peler Merah. Oh, sebutkan namanya. Masa benci? Nganu. Kata-kata bang sebelum tutup live. Tidak semua orang botak itu punya otak. Botak itu bukan aib. Botak belum tentu pinter. Pinter belum tentu botak. Begitu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ada nih. Dari dulu ngikutin polemik ini, akhirnya aku muak dengan kelakuan kalian semua. Lu muak emang masalah sama kami? Memang gampang muak lu. Orang gak sabaran. Gua aja kagak muak. Gua muat dalam konten gua biar jadi cuan. Begitu.